Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen bencana akan membahas mengenai materi gempa bumi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Dewi Fortuna Rahayu sebagai moderator dan Yunita Fitri M sebagai penyaji. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, materi pertama yaitu mengenai sejarah gempa bumi. Indonesia termasuk daerah kegempaan aktif di mana selama tahun 1976 sampai tahun 2006 sudah terjadi 3.486 gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6,0 skala Richter. Penelitian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG selama tahun 1991 sampai 2009 telah terjadi 27 kali gempa bumi merusak dan 13 kali gempa bumi menimbulkan tsunami. Nah, kalau dirata-ratakan dan pembulatan, Indonesia mengalami kejadian gempa bumi sebanyak 2 kali dan tsunami 1 kali setiap tahunnya. Pada tahun 2009, telah terjadi gempa bumi merusak di daerah Papua, Tasikmalaya, Padang, dan Ujung Kulon. Gempa bumi berskala besar sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat parah. Gempa bumi yang terjadi di Padang pada tanggal 30 September tahun 2009 dengan berkekuatan 7,9 skala Richter, kerugiannya mencapai 4,8 triliun rupiah dengan korban jiwa 1.995 orang. Total rumah yang rusak sebanyak 271.540 unit. Gempa bumi yang disertai tsunami di Aceh pada tahun 2004 menelan korban hampir 3.000 jiwa di Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Maldives, dan Afrika. Tidak hanya itu, kekuatan gempa bumi yang lebih kecil di Yogyakarta pada tahun 2006 dengan magnitudo hanya 6,3 skala Richter pun dapat menimbulkan korban cukup banyak. Tercatat data korban di kota Yogyakarta sebanyak 4.772 orang yang meninggal dunia, 17.772 orang yang luka-luka dan kerusakan. Di sini saya juga akan membahas mengenai konsep gempa bumi, di mana gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab gempa bumi. Jenis gempa bumi ini dapat dibedakan berdasarkan tiga, yaitu berdasarkan penyebabnya, dan kedua berdasarkan kedalaman, dan ketiga itu berdasarkan gelombang atau getaran. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu. Berdasarkan penyebabnya, itu terdiri dari gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Yang kedua yaitu gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Yang ketiga yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Yang keempat yaitu gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Nah, yang kelima, gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut.
Selanjutnya, berdasarkan kedalaman. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang selanjutnya ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Selanjutnya berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Yang pertama ada gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. Yang kedua ada gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4 sampai 7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Oke, selanjutnya mengenai karakteristik gempa bumi. Ada beberapa macam karakteristik dari gempa bumi. Yang pertama yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat atau bisa dihitung dengan satuan detik. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu atau random, tidak mengenal tempat kejadian dan biasanya terjadi di wilayah patahan dan juga jalur sesar tanah. Yang ketiga, akibat gempa bumi yang berlangsung dan menimbulkan bencana alam. Selanjutnya, gempa bumi berpotensi terulang lagi atau biasa disebut skala ulang dalam gempa bumi yang menunjukkan rentang waktu antara satu gempa dengan gempa berikutnya yang memiliki skala yang sama. Nah, selanjutnya yaitu bencana gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi gempa bumi. Bencana gempa bumi tidak akan dapat dicegah, namun bencana yang timbul akibat gempa bumi dapat dikurangi. Selanjutnya, alat ukur gempa bumi. Seismometer yang dikenal sebagai alat untuk mengukur getaran dari gempa, sedangkan alat untuk mencatat getaran gempa disebut dengan seismograf atau seismogram. Seismometer atau seismograf merupakan sensor yang dapat merespon getaran tanah dan menangkap sinyal yang dapat direkam oleh seismograf. Sebuah seismograf terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sensor, amplifier atau pengkondisi sinyal, yang ketiga ada ADC atau analog to digital convert, dan keempat sistem pewaktu atau time system, dan kelima recorder, dan keenam power supply. Selanjutnya materi kesiapsiagaan gempa bumi. Kesiapsiagaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana untuk menghindari adanya korban jiwa, kerugian harta benda, dan perubahan tata kehidupan masyarakat di kemudian hari. Selanjutnya, menurut BNPB tahun 2012, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Upaya kesiapsiagaan yang dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasikan, antara lain yang pertama pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukung. Yang kedua, pelatihan siaga atau simulasi atau gladi atau teknik bagi setiap sektor penanggulangan bencana seperti SAR, sosial, kesehatan, prasarana, dan pekerjaan umum. Yang ketiga, inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan. Yang keempat, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya atau logistik. Yang kelima, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan. Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem early warning. Selanjutnya, penyusunan contingency plan dan mobilisasi sumber daya atau personil dan prasarana atau sarana peralatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Fitri M. Kepada Yunita Fitri M dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan materi mengenai tanggap darurat gempa bumi. Tanggap darurat gempa bumi, prabencana. Pertama, menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri apabila gempa bumi terjadi.
Yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan atau dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi, dengan fondasi yang kuat dan merenovasi bagian yang sudah rentan. Selanjutnya, saat bencana di dalam bangunan, seperti rumah dan gedung. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dan bantal atau helm. Berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segeralah lari keluar rumah. Yang kedua, jika sedang memasak, segera matikan kompor, serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Saat di dalam mobil, yang pertama, saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Yang kedua, jauhi persimpangan. Pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan dan berhentilah. Yang terakhir, ikuti instruksi dari petugas berwenang dan memperhatikan lingkungan sekitar, atau melalui alat komunikasi lainnya, seperti radio atau gawai. Selanjutnya, pasca bencana. Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, ketika berada dalam ruangan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Yang ketiga, jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Yang keempat, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Yang terakhir, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Selanjutnya, mitigasi gempa bumi. Mitigasi gempa bumi. Yang pertama, membangun bangunan vital atau strategis atau bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak manusia di wilayah rawan gempa bumi dengan menggunakan konstruksi dan tahan terhadap gempa. Yang kedua, tidak membangun permukiman dan aktivitas penduduk di atas, pada atau di bawah tebing. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di atas tanah timbunan yang tidak memenuhi tingkat kepadatan yang sesuai dengan daya dukung tanah terhadap konstruksi bangunan di atasnya. Yang terakhir, yang keempat, pemetaan mikrozoasi di wilayah rawan gempa bumi. Selanjutnya, perlu adanya RUTR dan RT/RW yang dituangkan dalam peraturan daerah yang berwawasan dan mempertimbangkan aspek kebencanaan, sehingga prinsip bangunan berkelanjutan dapat tercapai. Membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelatihan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana. Menyelenggarakan pendidikan dini melalui jalur pendidikan formal dan non-formal terhadap gempa bumi dan bahayanya di wilayah rawan gempa bumi. Yang terakhir, membangun alur evakuasi dan tempat pengungsian serta bukit-bukit untuk menghindari dari gelombang tsunami. Selanjutnya, kaitan gempa bumi dan ilmu biologi. Kaitan gempa bumi dan ilmu biologi. Yang pertama, masalah yang timbul dalam tingkat ekosistem bisa berupa kompetensi yang merupakan interaksi antar populasi. Bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia juga merupakan masalah yang besar dalam ekosistem dunia. Yang kedua, selain itu, ada juga yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, angin topan, dan gunung meletus. Semua itu dapat merusak keseimbangan ekosistem dan merupakan masalah yang besar dalam tingkat ekosistem. Oleh karena itu, gempa bumi termasuk dalam kategori permasalahan biologi. Maka dari itu, ada beberapa kaitan bencana gempa bumi dengan bidang ilmu biologi, termasuk juga adanya dampak, prediksi, dan timbulnya oleh tumbuhan hewan ketika bencana gempa bumi terjadi. Dalam tanda atau gejala akan terjadinya suatu bencana gempa bumi dapat dilihat dari hewan, yaitu cacing tanah. Kemunculan cacing tanah di permukaan menjelang gempa. Terkait dengan anomali gelombang elektromagnetik frekuensi rendah, munculnya anomali ini dilaporkan terjadi beberapa hari sebelum gempa bumi. Dalam sebuah penelitian yang mengkaji hubungan antara aktivitas cacing tanah dan kelistrikan, beberapa elektroda yang dialiri oleh arus listrik pada permukaan tanah yang banyak terdapat cacing tanah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.